Anas gak usah banding room, Anas gitu aja. Anas, Anis, Anisah, Insan itu maknanya harmoni, akur, akrab, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling kangen. Itu asal maknanya insan tuh Bu. Jadi kita dilahirkan di muka bumi atas kehendak Allah. Ada amanat yang paling melekat semenjak lahir sampai nanti meninggal dunia. Sebelum amanat agamanya apa? Belum. Sebelum amanat kamu pintar apa enggak? Amanat keilmuan. Sebelum amanat kamu kaya atau miskin. Sebelum amanat kau jadi pejabat atau jadi rakyat biasa. Walhasil sebelum itu semuanya yang ditanyakan adalah amanah insaniyah. Apa? Kamu selama di dunia memperjuangkan kehidupan yang harmonis apa tidak? Itu yang ditanyakan itu. Sebenarnya agamanya apa? Itu ditanyakan. Kamu selama di dunia memperjuangkan, mengupayakan wujudnya tatanan kehidupan yang harmonis apa tidak? Amanah yang paling pertama itu Bu. Paham betul? Oleh karena itu, kalau ada dua orang, dua kelompok, dua golongan, dua partai lagi konflik, kakak beradik, saudara lagi saling meneng-menengan, tidak saling menyapa, sudah 2 bulan, itu berarti sedang istirahat jadi insan. Lagi leren jadi insan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memberikan toleransi, kudu-kudunya konflik paling lama 3 hari 3 malam. Apalagi suami istri, gak boleh lebih dari 3 hari 3 malam, bahaya itu. Baik keluarga maupun di luar suami istri, Nabi Muhammad memberi toleransi. Kok terpaksa konflik, diberi waktu senggang 3 hari 3 setelah itu harus akur kembali, harus menjadi insan kembali, harmonis kembali satu sama lain. Paham betul? Sekarang arti Islam, tadi arti manusia, sekarang Islam, agama Islam. Mohon maaf yang non muslim. Islam adalah man salima akhuhu min yadihi walisanih. Orang Islam itu orang yang tetangganya, temannya, lingkungannya merasa aman dari mulutnya dan dari perbuatannya. Ini orang Islam. Saya misalkan tinggal di mana? Jalan apa namanya? Jalan Kendang Sari. Lah, lingkungan saya, tetangga saya, ada saya merasa aman, tentram, damai, tidak ada rasa khawatir, itu namanya muslim namanya. Tapi kalau begitu ada saya di Sendang Sari, masyarakat lingkungan sini ketakutan, ngeri, khawatir karena ada saya ini maka menimbulkan ketakutan, itu saya jauh dari Islam. Paham betul? Kalau ada orang tinggal di sini malah membuat takut, memberesah, itu berarti jauh dari nilai-nilai agama Islam. Walaupun jenggotnya panjang walaupun. Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, pun paham manusia nih ya, paham manusia ya. Manusia itu punya hawa nafsu, punya apa? Keinginan. Hawa nafsu ada 2, berapa? 1 namanya ghadabiyah. Apa? Egois, angkara murka, merasa besar, itu ghadabiyah. Yang kedua, hawa nafsu syahwatiyah, ingin senang, ingin enak, itu namanya syahwatiyah namanya. Saya harus jadi wali kota, itu nafsu ghadabiyah namanya. Saya harus jadi ketua NU, ghadabiyah namanya. Saya harus jadi imam, gak mau makmum di masjid, ghadabiyah namanya. Saya harus jadi pemimpin, komandan, kepala, ghadabiyah namanya. Tapi ini dengarkan, nanti salah paham kalau nggak dengarkan. Kalau niatnya baik, kalau saya jadi wali kota Surabaya
Surabaya akan saya ciptakan kota yang bersih, yang tertib, yang indah. Niatnya bagus nggak itu? Caranya waktu mencapai kedudukan juga baik, tidak menyakiti orang lain. Tujuan utamanya apa? Ibtigha amardhatillah. Apa? Mencari ridho, mencari pahala, mencari sorga, mencari doa Allah. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Maka nafsu ghadabiyahnya namanya ganti. Ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Orang yang himmahnya besar Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Tidak takut mati. Saya harus berhasil. Itu Nabi Muhammad itu. Suatu ketika dirayu oleh pamannya. Namanya Abu Thalib pamannya. Muhammad leren disik dakwahnya. Leren disik. Karena kamu itu diancam akan dibunuh. Kamu itu Muhammad diancam oleh Abu Jahal CS akan dibunuh. Istirahat, berhenti dulu lah. Dakwahnya berhenti dulu. Saya khawatir kamu terjadi apa-apa kepada dirimu, kata pamannya. Nah panjenengan pripun? Kalau jenengan digitukan gimana kira-kira? Gimana? Leren disi berjuang PDI, kamu terancam, gimana kira-kira? Langsung mundur langsung. Gimana Pak? Bapak gitu nggak? Kalau ada yang berhenti dulu memperjuangkan PDIP, gimana kira? Langsung mundur ya? Kamu terancam akan dibunuh kamu itu. Langsung berhenti potongannya ngono. Untung Kanjeng Nabi orang kesampean. Kanjeng Nabi jawabe wallahi ya ammi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Wahai pamanku, seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Begitu enggak sampean? Seandainya mereka akan membunuh saya, mengancam saya, menodongkan pistol di dada saya, mengancam dengan parang di leher saya, agar saya berhenti berjuang PD Perjuangan, saya enggak akan berhenti. Begitu enggak? Orang jawab ya, begitu tidak? Tenan? Itu Nabi Muhammad. Itu gitu datangnya dari nafsu ghadabiyah tapi yang positif. Dan dari mana namanya? Dari nafsu saya tidak mau kalah. Saya harus menang. Islam harus menang kata Nabi Muhammad. Gak akan berhenti saya walaupun terancam. Itu namanya apa? Namanya apa? Himmah. Quran, lomba poli harus menang. Itu namanya apa itu? Himmah. Panjenengan gitu himmahnya ya. Ayo bunyi bareng. PD Perjuangan harus menang. Paham betul? Awas kalau kalah. Pak Erik harus menang. Himmah namanya. Awas kalau Pak Erik kalah nanti. Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad himmahnya besar. Para sahabatnya juga sama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang hebat-hebat himmahnya itu, nggak mau kalah. Wali Songo juga himmahnya besar. Islam harus tersebar di Nusantara ini, harus menang. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar nggak NU? Di Papua, di Maluku, NTT, walaupun Islamnya sedikit, ada NU. Himmahnya Hasyim Asy'ari. Bung Karno, Allah yarhamuh, mudah-mudahan dirahmati Allah beliau. Orang himmahnya besar. Saya maunya Indonesia merdeka, nggak mau mundur. Apapun yang risikonya. Mari Belanda, Jepang, Indonesia merdeka. Saya harus menang. Itu Bung Karno itu. Dan jadi kan kader PDI gitu nggak ya kira-kira ya? Gitu nggak ya? Harus gitu.
Mari niatnya berjuang untuk kemaslahatan bersama. Bukan untuk kepribadi, maslahatnya pribadi, kemaslahatan keluarga, kepentingan kelompoknya sendiri. Tapi untuk membangun masyarakat Indonesia. Itu pesannya Bung Karno, Allahyarhamuh. Begitu pula Bu Mega. Zaman Orde Baru, dikuyo-kuyo, diancam. Nggak mundur itu Bu Mega. Bahkan ditemani oleh Gus Dur. Ditemani Gus Dur. Dia maksud di backup Gus Dur. Sampai terjadi serangan 27 Juli. Nggak pernah takut. Waktu kongres di Bali saya pun datang. Nggak pernah takut. Diancam itu, ada ancaman tuh kongres di Bali itu. Nggak pernah takut. Dukun santet di Banyuwangi itu. Dan tadi teror kongres PDI Bali. Saya datang itu waktu itu. Nggak pernah takut. Itu Bu Mega itu. Lah jenengan gitu kira-kira. Demi PDIP Perjuangan tidak boleh takut. Takut tidak? Alhamdulillah. Tenang nih, tenang ya. Itu namanya nafsu apa tadi? Ghadabiyah. Kita semua punya. Yang kedua nafsu syahwatiyah. Saya harus hidup enak. Uang banyak. Rumah banyak. Mobil banyak. Perusahaan banyak. Tanah banyak. Toko banyak. Apalagi yang banyak apalagi? Walhasil saya harus hidup enak. Saya harus hidup apa? Enak, makan enak, tidur enak, apa-apa enak. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Namanya bukan syahwat. Bukan hanya syahwat libido, bukan. Semua yang ingin enak itu namanya nafsu syahwatiyah. Kalau niatnya baik. Kalau saya kaya, kantor PDI Perjuangan Jawa Timur saya bangun. Ini sudah kuno ini, kantor sudah kuno ini. Kalau niatnya begitu. Kalau saya kaya, saya akan menyekolahkan anaknya orang fakir miskin, sekian ratus saya sekolahkan. Itu namanya, nah kalau niatnya baik begitu, dengan cara yang benar, kekayaannya caranya halal, tujuannya apa tadi? Ibtigha amardhatillah, mencari ridha. Maka nafsu syahwatiyah ganti namanya. Apa namanya? Bahasa Arabnya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Azaim, makarim harus kita rebut sebagai orang mukmin. Dalam syair itu. Jadi kita tidak boleh kalah dalam bersaing mencari kehidupan. Paham tidak? Ayo bareng-bareng bunyi yuk. Saya harus kaya. Apa namanya itu? Azimah. Saya harus jadi konglomerat. Apa namanya itu? Jadi dua-duanya baik. Sayyidina Utsman, Bu, sahabat Utsman, sahabat Nabi nih. Pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Kalau zaman sekarang 700 gerobak lah. 700 cikar gerobak itu loh. Jadi Sayyidina Utsman sahabat pernah sedekah fakir miskin Madinah dibagi gandum. Berapa banyak gandum? Entah berapa karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Jadi kan pernah sedekah berapa ratus? Jadi pernah sedekah 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengar nama itu? Dengar nama itu? Waliullah. Malah Sultan Aulia. Tokohnya wali. Kutub bin Al-Aqtab. Wali kutub.
orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur, datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i itu kuburan di Mesir, dari timur ke barat, ceritanya Imam Syafi'i Qadir Jalani. Nyampe ke sana, ke dusun Fustot Kairo, namanya dusun Fustot, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat, miskin-miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wali itu segera beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang Bu, jadi rusun. Tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali, sugi, loman. Panjenengan wali duduk. Sugi mboten? Loman mboten? Ya Allah, wali dudu sugi ora, loman medit langsung. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan, kata Allah, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara untuk orang-orang soleh. Panjang gak ada batu bara, tambang, boten. Nikel untuk hamba-hambaku yang soleh. Panjang gak ada tambang nikel, pembuatan kabel ya. Minyak gas untuk hamba-hambaku yang soleh. Panjenengan orang soleh punya tambang minyak, boten. Mening, apalagi fosfat, apalagi emas, berlian, ada semua di Indonesia ini untuk hamba-hambaku yang seuranium. Dan jenengan orang soleh kan, orang baik-baik kan, punya tambang. Itu gimana tuh Pak nanti gimana? Ini yang salah Qur'annya apa sampai yang salah ini? Ternyata kekayaan Indonesia ini sampai hari ini masih dikangkangi oleh para konglomerat. Ada konglomerat yang menguasai tanah 5 juta hektar. Ada warga PDI Perjuangan, warga NU, semeter orang duwe. Jenenge sapa? Solikin, Jumadi, Dulkahar, Madrais, namanya juga itu namanya. Oh, ada orang yang mengelola tambang 1,5 juta hektar. Ada ratusan ribu hektar mengelola tambang batu bara. Harganya sekarang lagi hebat batu bara. $400 seton. Waduh, lagi hebat harganya, lagi makmur. Yang makmur itu yang punya tambang. Kalau model kita-kitaan nggak punya, makmur tidak. Salah sopo. Nah, Quran telah menetapkan bahwa kekayaan alam ini saya tetapkan untuk ibadiyas solihun, hamba-hambaku yang soleh. Nah, kita gimana? Kita orang soleh, tapi kita belum mampu mengelola kekayaan alam ini. Belum mampu. Tidak ada kemampuan dan juga tidak ada kesempatan. Kemampuannya kurang, kesempatannya tidak ada. Membutuhkan teknologi, membutuhkan skill, semuanya harus dengan ilmu pengetahuan. Maka warga PD Perjuangan harus membangun pendidikan. Anak cucu kita harus cerdas, paham tidak? Di samping harus berakhlak yang mulia. Jadi kalau ingin merebut kekuasaan namanya apa? Himmah. Apa namanya? Kalau merebut kekayaan namanya azimah. Apa? Azimah. Oh, paham, alhamdulillah. Jadi
Muhammad mendapatkan penduduk kota Yathrib bineka, plural. Ada yang beragama Islam, pendatang, namanya muhajirin. Apa namanya? Ada beragama Islam asli Yathrib, namanya Ansor. Ada dua suku, Aus dan Khazraj. Ada lagi di Yathrib non-muslim, orang Yahudi, 3 suku besar jumlahnya. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ini orang-orang Yahudi. Menguasai pertanian, korma, kerajinan emas permata, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu Yahudi, pinter-pinter dalam masalah ekonomi. Lah, Nabi Muhammad setelah melihat keadaan penduduk kota Yathrib yang bineka, yang majmuk, yang plural, Nabi segera menetapkan begini ketetapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang dari suku Quraisy. Wa min Yathrib, orang Islam dari pribumi kota Yathrib. Wal Yahud, dan orang Yahudi. Wa man tabi'ahum walahiqa bihim wa jahada ma'hum. Asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu himmah, satu azimah, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidah. Sesungguhnya semua adalah satu umat. Apa artinya itu? Artinya Nabi Muhammad membangun umat, bukan hanya umat Islam. Umat itu apa artinya? Komunitas masyarakat manusia yang sama dalam cita-cita. Itu namanya Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Yathrib, yang dipimpin ada Islam, ada non-Islam, ada pendatang, ada pribumi, ada Arab, ada non-Arab. Nabi Muhammad. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar, bertengkar, sampai sahabat Nabi mukul, nggak niat mata ini, orang niat mata ini mukul, mati, si Yahudinya mati. Nabi marah besar dengan melakukan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashum rahatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, coba, barang siapa membunuh non muslim, maka saya akan berhadapan dengan saya, akan berhadapan berurusan dengan saya. Dan barang siapa berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Itu membunuh non muslim. Ini Nabi Muhammad ajarannya. Memelihara, menjunjung tinggi kebinekaan, menghormati keberagaman. Tidak memaksakan diri agar semua Islam, enggak. Agar semua Arab, enggak. Pakai gamis semua, enggak. Pakai gamis ya silahkan, pakai sarung ya monggo, pakai celana ya pakai baju batik silahkan, baju putih silahkan, monggo. Itu adalah budaya pakaian. Tidak harus, nggak ada kaitannya dengan akidah dan syariah, nggak ada kaitannya. Yang kaitan syariah nutupi aurat. Dan dengan apa nutupi auratnya? Nah itu nggak ada kaitan. Begitu pula sistem bernegara, tidak ada kaitan dengan Quran. Mau khilafah, mau mamlakah kerajaan, mau sultanah kesultanan, mau imaroh keamiran, mau jumhuriyah republik, terserah situ. Di Quran tidak ada harus khilafah, nggak ada. Harus republik, nggak ada juga. Harus kerajaan, mamlakah, nggak ada. Harus sultanah kesultanan, nggak ada. Harus keamiran, imaroh, amir gitu, nggak ada. Yang penting ada keadilan, ada kebersamaan, ada kemakmuran di situ. Itu pesan Al-Quran. Yang penting adil. Mau republik, mau raja, mau imarah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang pidato membawa agama demi urusan politik. Itu belum dewasa namanya, nggak ngerti agama itu. Mari kita perjuangkan, harus menang partai kita ini demi agama Islam. Ini bukan masalah agama Islam, bukan. Partai politik itu menyampaikan program. Nih program PDIP kalau menang begini nanti. Nih programnya PKB misalnya kalau menang begini. Bukan masalah agama, bukan.
Paham betul? Kalau ada orang menjual agama demi kepentingan politik, itu orang dalam Al-Quran dikatakan orang yang paling zalim. Orang paling waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa Islam. Tidak ada yang paling zalim melebihi orang yang mengatasnamakan Islam padahal bukan untuk agama Islam. Contoh sholat Jumat di Monas. Dari Surabaya berangkat, dari Madura. Dari Madura berangkat. Ditanya mau kemana? Ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Paham nggak? Paham ya? Yang paham ketahui yang paham. Mau kemana? Ke Jakarta. Akan ada apa? Sholat Jumat. Sholatnya di mana? Di Monas lapangan. Dan nanti malam nginepnya di mana? Di bener orang itu. Nginep nang masjid, sholatnya di itu Islam itu. Itu atas nama Islam gitu itu. Satu-satunya orang yang terang-terangan. Kalau nggak setuju banyak, tapi yang terang-terangan nggak setuju saya. Waktu itu masih jadi ketua PBNU. Yang terang-terangan. Kan mereka ngakunya kebangkitan Islam. Bukan kebangkitan Islam. Itu politik itu jelas. Paham tidak? Silakan politik dilawan dengan politik lagi. Nggak usah bawa agama. Ada kompetisi. Ada calon wali kota 2. Calon gubernur 2 misalkan. Calon presiden 2. Jangan bawa agama. Mana yang paling ideal? Mana yang paling memenuhi syarat? Yang paling cakap. Berpendidikan. Berani. Dan tidak rakus. Itu yang penting itu. Dalam kitab syaratnya alim, zahid, tidak rakus, syuja', berani, dan adil. Itu yang paling ukurannya. Mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat. Ukuran itu ukurannya. Jangan bawa-bawa identitas. Paham tidak? Yang paling gampang itu menjual politik dengan dibungkus Islam paling gampang itu. Coba. Saya sendiri baru tahu Pak. Saya sendiri masuk ke kantor sini baru tahu kantor PDI Perjuangan di sini sama kantor NU sama lah. Sama, bercandanya sama, gojrogannya sama, bergurunya sama. Sudah nuansa NU ini. Ibu-ibu juga apal ya waton. Paham tidak? Jadi ternyata NU semua ini. Ada yang Kristen Katolik juga NU semua ya. Walhasil jangan sampai mencapai kemenangan politik dengan menjual agama. Awas itu. Agama sangat mulia, sangat sakral. Wahyu minallah. Agama itu bersifat ilahiyah, muqaddasah, samawiyah. Agama itu bersifat langit, suci, bersifat Tuhan. Agama itu nilai-nilai ketuhanan. Dipakai untuk urusan politik, ya Allah. Berarti merendahkan agama itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan wa dararus syar'i mimman nasaruhu la bitariqih akbaru min darariman yata'anu fih. Kehancurannya agama Islam disebabkan oleh orang yang memperjuangkan Islam tapi dengan jalan yang tidak benar. Jalan tidak benar, itu kehancuran Islam lebih dahsyat daripada orang yang sekalian musuh Islam. Ada orang yang kelihatannya bela Islam dengan cara yang tidak Islami. Itu lebih bahaya daripada sekalian musuh Islam. Kalau Muslim jelas musuh Islam. Tapi kalau orang bela Islam dengan cara yang tidak Islami, itu mencoreng kebesaran kemuliaan agama Islam. Dengarkan Bu. Pesan Al-Quran nih. Al-Quran Masya Allah. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Apa artinya? Dengarkan. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillah. Wahai orang mukmin, jangan sekali-kali misu-misu orang yang
non-muslim, orang tidak seagama dengan kamu, orang tidak menyembah Allah, jangan kamu misu-misu. Coba ya Allah. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Orang yang menyembah agama bukan Allah, beda dengan kamu, bukan, gak sama. Jangan dipisu-pisu, jangan caci maki. Ini pesan Al-Quran. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah Allah menciptakan masyarakat ini, umat ini, masing-masing bangga dengan kehormatannya. Orang Surabaya bangga dengan rawon, bangga dengan apa lagi? Saya rawon apa? Sego pecel. Saya orang Jawa Barat nggak boleh menghina. Oh, pecel lagi. Oh, rawon, pangan apa lagi? Nggak boleh. Begitu pula orang Jawa Timur nggak boleh menghina makanan Jawa Barat, karedok misalkan. Nggak boleh. Oh, bukan pangan enak. Itu makanan, pakaian. Orang Jawa Timur pakaiannya apa? Orang Jawa Barat pakaiannya ada cirinya lah. Nggak boleh caci maki. Bahasa. Orang Jawa Timur nggak boleh. Oh, bahasa Sunda ini. Apa kumaha ngomong apa itu elek bahasa itu. Lagu nembangnya jelas sekali. Begitu orang Jawa Barat nggak boleh menghina orang Madura, nggak boleh. Oh apa bahasa Madura ini. Lagunya apa itu nyanyi itu. Batiknya apanya, walhasil kebanggaan, termasuk agamanya. Saya orang Islam nggak boleh mencaci maki orang Kristen. Saya orang Islam gak boleh caci maki orang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sedemikian pula sebaliknya, orang Kristen pun gak boleh caci maki orang Islam. Paham boten? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kulli ummah, setiap kelompok, setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing yang harus kita hormati, budayanya, tradisinya, kulinernya, pakaiannya, fashionnya, cara-cara tradisi sehari-harinya, bahasanya, agamanya tidak boleh kamu caci maki. Paham betul? Oleh karena itu saya yakin kalau kader PD Perjuangan sudah dewasa. Kemarin waktu ada gempa bumi di Cianjur, dari pihak non-muslim Kristen membantu masang dari mana gitu kan, dicopot, nggak diterima bantuannya. Saya komentar, itu berarti sikap belum dewasa. Belum dewasa itu. Harus bedakan mana kristenisasi, mana bantuan kemanusiaan. Kanjeng Nabi Muhammad mawon punya istri satu Kristen dari Mesir, Nabi Maria Al-Qibtiyah. Paham betul? Nabi Muhammad istrinya banyak 9, tapi nggak boleh ditiru oleh pasukan Kusnadi, nggak boleh. Ada dari Kristen Mesir, ada dari Yahudi Hafsah binti Huyai, yang dari Kristen Maria Al-Qibtiyah, dan banyak lagi istrinya 9. Apa artinya? Artinya bahwa kita harus saling menghormati sesama umat manusia, lintas agama, lintas budaya. Paham boten? Nah, pemahaman seperti ini yang paling kuat sekarang ini di Islam Indonesia. Waktu perpindahan Orde Baru ke Orde Reformasi, kalau di Timur Tengah belum selesai sampai sekarang. Di Indonesia 6 bulan. Memang ada keributan, memang ada pembunuhan, memang ada bakar-bakar. Waktu bulan Juli 98, melengsarkan Pak Harto itu loh. Ada korban, ada bakar-bakar, ada yang mati. Tapi 6 bulan selesai. Begitu multi partai, partai ada 44, selesai. Coba kalau di Timur Tengah. Di Afghanistan Bu, Afghanistan 100% Muslim. Tidak ada orang non-muslim Afghanistan. Penduduknya 100% Muslim. 99 Sunni, madzhab Hanafi, 1% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun. Masjid dibom, rumah sakit dibom, pasar dibom. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, apal Quran, keluar Mesir, keluar Al-Azhar Mesir, dipateni, dibunuh. Itu orang Islam semua itu. Sampai sekarang bom sering meledak. Ibu ingin jalan-jalan ke Afghanistan, pengen?
Ayo jalannya Afghanistan yuk, orang Islam semua tuh. Ayo jalan ke sana yuk, rekreasi yuk sana, bawa anak cucu jalan-jalan, mumpung libur ke Afghanistan yuk. Ingin enggak itu? Pada Islam semua padahal. Nah sebaliknya di Jepang, agamanya bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto, agama lokal lah. Seperti di kita agama Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Kaharingan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan. Nama agamanya Shinto, tapi aman, tentram, bersih. Tidak ada copet, nggak ada penodong, malam-malam jalan-jalan. Saya udah 4 kali ke Jepang. Tidak ada puntung rokok satupun di jalan. Di kota Tokyo Bu, tidak ada polisi jaga. Supir tertib sendiri. Coba di Surabaya kalau nggak ada polisi, nggak ada polisi jaga di Tokyo. Supir masing-masing tertib sendiri. Buang puntung rokok di tempatnya. Kemarin waktu Jepang main sepak bola di Qatar, penontonnya selesai, bekas sampahnya dibawa pulang sendiri, dibawa keluar sendiri, dibuang ke tong sampah. Ngotor-ngotor manjenengan. Padahal non muslim itu padahal. Saya pernah ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, jalan-jalan 6 kota. Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide. Terakhir saya mau pulang besoknya, belanja di toko-toko kecil oleh-oleh. Dapat 2 kresek. Wes. Pulang ke hotel saya beresin oleh-oleh. Mau telepon saya nggak ada, HP saya nggak ada. Kasur tak wolak-walik, pojok-pojok, orang ono HP. Wah hilang wis, sebenarnya. Besok mau pulang, udah gampang beli lagi, udah hilang sudah. Jam 9:30, 10 mau tidur, lampu saya matiin sudah, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dan orang satu laki-laki membawa HP saya. Ini Pak, HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau di Surabaya, HP ketinggalan di warung kira-kira. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali itu. Negara Mali. 6 ormas diajak Muhammadiyah, Al-Irsyad, sama-sama. Nah sampai di sana menghadiri acara dengan presiden. Terus pulang ke hotel, saya lihat Bu, tidak ada rumah ditutup pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman rumah di pinggir jalan. Tidak sepeda motor masuk dalam rumah. Ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Surabaya sepeda motor masih aman. Betul. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya umat tuh bukan agamanya. Bukan apa? Bukan agamanya, akhlaknya, kejujurannya. Itu yang Mari kita pergi ke Jepang, aman, tenang kalau di Jepang. Gak mungkin ada penodong, pecopet. Akhlak itu namanya. Walaupun agamanya beda, bukan muslim. Ayo kita pergi ke mana, negara mana? Australia, aman. Jangan sampai, mari kita pergi ke mana? Apa? Sendang apa? Apa namanya? Sendang Sari. Kendang Sari. Awas ngati-hati, aku pernah rono, sholat di masjid, sendalnya hilang. Itu martabatnya hancur tuh. Tapi kalau ayo ke Kendang Sari, jangan khawatir, aman. Itu bagus namanya. Enggak pandang bulu agamanya apa. Orang enggak tanya agamanya apa orang Kendang Sari. Enggak. Aman apa enggak ke sini nih. Itu yang paling penting. Orangnya baik-baik apa jelek-jelek. Itu yang paling penting. Jangan main ke sana. Preman tok isinya. Jangan. Tapi ayo ke sana. Saya pernah ke sana, sepeda motor kuncinya hilang, aman. Kehabisan duit, orang banyak menolong. Ya Allah, itu namanya martabat bangsa, akhlaknya.
Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya partai tergantung akhlaknya. Kalau PDI Perjuangan peduli rakyat, peduli orang kecil, martabatnya baik. Walaupun bukan atas nama partai agama. Sebaliknya partai manapun, walaupun simbolnya agama, kalau dengan rakyat tidak dekat, jauh dengan rakyat kecil, kehidupan pengurusnya elit, gak akan terpilih bermartabat, akan dipilih oleh rakyat. Paham tidak? Jadi pengurus PDI Perjuangan harus dekat dengan rakyat, harus berakhlak yang mulia. Kanjeng Nabi Muhammad itu punya sifat wajib. Ada berapa? Ada berapa? Ayo suka ngaji gak ini? Sifat wajib Nabi Muhammad ada berapa? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Ada yang ngomong, yang wajib sifat sidik Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi gak wajib? Nabi Muhammad wajib bersifat jujur, sidik. Umatnya pun harus bersifat jujur. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Kok gara-gara sifat sidik hilang gara-gara itu? Begitu sifat sidik hilang, duit negara hilang. Paham gak? Oke. Maka Nabi Muhammad wajib bersifat jujur. Gak boleh Nabi Muhammad gak jujur. Walaupun masalah kecil, Nabi Muhammad selalu jujur. Bercanda tuh jujur. Gak pernah bohong kan Nabi Muhammad. Umatnya pun harus jujur. Sidik satu ini, Masya Allah. Undang-undang dilanggar. Aturan ditabrak. Penyimpangan, penggelapan, manipulasi, korupsi. Akibat hilangnya sifat jujur. Ada yang ngomong, aduh itu dia korupsi itu. Tergoda setan itu. Bukan. Kalau ada orang korupsi, sudah direncanakan 2 bulan yang lalu, kemudian dijaga dengan baik, rapi, bukan godaan setan, bukan hawa nafsu sendiri itu namanya. Kok setan dikorbankan? Kalau spontanitas setan, mau jujur, gelewang apa namanya, tergelincir itu setan, tergoda setan. Kalau korupsi atau apalah pelanggar apa yang lain, membunuh orang lah, sudah direncanakan 2 bulan yang lalu, dilaksanakan dengan baik, aman, tertib, dengan beres, terlaksana, bukan godaan setan. Setan pun geleng-geleng kepala, pinter banget orang ini katanya. Saya nggak bisa bikin proposal, ini orang bisa bikin proposal nih. Paham tidak? Jadi orang-orang yang korupsi, yang melanggar undang-undang, itu maha gurunya setan. Bukan setan, bukan. Dia malah maha gurunya setan. Karena kehilangan sifat sidik. Paham betul Bu? Pesan terakhir, mudah-mudahan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, yang sekarang usianya sudah 76. Beliau berangkat umroh, pertama kali umroh dengan saya. Pertama kali haji juga dengan saya. Waktu dulu haji. Umroh juga dengan saya. Waktu umroh wakil presiden. Waktu haji dia sudah presiden. Itu dengan saya. Mudah-mudahan beliau tawilatul umur, panjang umur, fi sihhatin wa afiatin daimah, selalu sehat prima, kuat dalam rangka membimbing masyarakat umumnya, khususnya PDI Perjuangan khususnya. Mudah-mudahan selalu diberi hadiah Allah, hidayatan hasanah. Selalu diberi petunjuk jalan yang benar. Jauhkan dari fitnah, jauhkan dari kesalahan, kekeliruan. Berilah kekuatan lahir batin. Waffaqah Allah, zahir wa batinah. Begitulah partai PDI Perjuangan benar-benar jadi partai yang bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Menegakkan keadilan sosial. Sila yang kelima, keadilan sosial. Bukan hanya sila pertama ketuhanan, tapi paling penting lagi ada keadilan. Mudah-mudahan PDI Perjuangan mampu menjalankan amanahnya dengan baik demi menegakkan keadilan, masyarakat yang makmur, sejahtera, dan beriman bertakwa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul farhad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqa partai PD Perjuangan muwaffaqan bil khairati wal barakah wan najah, menang wan najah wal ghalabah, sukses lillahi ta'ala, demi menegakkan kebenaran Allah Ta'ala. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khair wal yatalattaf wa la yush'irunna bikum ahada wal yatalattaf wa la yush'irunna bikum ahada wal yatalattaf wa la yush'irunna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.